Namo Buddhaya. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian di Harap dan kita. Semoga Bapak Ibu saudara semua berbahagia dan sehat sejahtera. Jadi sekarang ini boleh pakai masker dulu. Mudah-mudahan kita tidak lagi berkaitan dengan COVID ya. Tahun ini kita memasuki tahun kelinci, kelinci air. Dan tahun kelinci ini dianggap tahun yang mungkin lebih aman, lebih damai, sejahtera dibandingkan dengan tahun lalu, tahun naga. Tahun naga benar-benar galak gitu. Tahun kelinci kan ini kan macam-macam saja gitu kan. Jadi mudah-mudahan tahun ini keadaan lebih damai, orang bisa berakhir. Nah tentu kita semua ada suka ramalan. Jadi tahun ini tahun kelinci air, ramalannya bagaimana? Yang show ini dapat keberuntungan, yang show itu kurang beruntung dan semua orang suka dengan ramalan karena dalam menghadapi suatu ketidakpastian maka orang berpaling pada sesuatu yang dianggapnya bisa memberikan jawaban. Entah jawaban itu benar, entah jawaban itu salah, yang penting ada jawaban. Daripada menghadapi sesuatu tidak tahu apa. Jadi mereka mencari jawaban, walaupun belum tentu jawaban. Tapi setidak-tidaknya ada yang dipegang, oh itu jawabannya. Mungkin salah, tapi ada sesuatu yang bisa dipegang. Orang itu perlu pegangan hidup, perlu sesuatu yang bisa dianggap menjaga dia, melindungi dia. Jadi itulah perlindungan. Nah, kita tahu bahwa misalnya sangkar burung itu kan ada bunda, ya, ada kotak kan. Kita sangkar burung itu ada bunda, ada kotak. Lebih bagus bunda atau kotak untuk burung? Ya, kan ada kan bunda gitu kan, bunda itu ada kotak kan. Untuk si burung lebih enak kotak apa yang bunda? Enakan dilepas aja dipaksa ya. Untuk si burung enaknya kotak karena ada tempat dia berlindung di pojok. Istilahnya mungkin kalau bahasa gaulnya dia bisa mojok. Ada kotak buat dia kayak ada melindungi. Kalau bunda kan semuanya sama, dia kemana aja rata semua. Tapi kalau ada kotak dia merasa nyaman. Begitu juga manusia. Manusia itu selalu ingin ada sesuatu yang tempat dia berpegang. Kalau yang umat Buddha berlindung pada Buddha Dhammasangha. Tetapi kalau sudah berlindung pada Buddha Dhammasangha, kadang-kadang masih nanya kaki dulu juga, ya. Masih suka-suka ciamsi juga jadi berkonteks. Ya. Nah, bagaimana hal ini kita bisa sikapi? Soal ramal itu sejak dulu sekali sudah ada. Jadi sudah berapa ratus ribu tahun yang lalu sejak zaman Buddha di Pankara. Ya. Kalau kita mengenal agama Buddha kan bisa dimulai cerita pertapa Semeda yang bertekad menjadi Buddha di hadapan Buddha di Pankara. Itu kan awalnya agama Buddha kita ini. Walaupun Buddha itu banyak, tapi yang berkaitan langsung dengan Buddha pertama adalah Buddha di Pankara. Jadi pertapa Semeda bertekad menjadi seorang sang Buddha di hadapan Buddha di Pankara, dan Buddha di Pankara itu meramalkan bahwa pertapa Semeda ini pada suatu waktu yang sangat lama sekali akan menjadi Buddha Gautama yang kita kenal sekarang ini sebagai sang Buddha. Jadi itu ramalan, dan ramalan seorang Buddha tentu benar.
Seorang Buddha itu mempunyai kemampuan melihat apa saja yang ingin diketahui, apa saja. Ya. Disebutnya dalam bahasa Pali adalah sabanyu. Saba itu berarti semua. Anyu itu dari anya itu mengetahui. Jadi mengetahui semua. Sabanyu. Omniscient ya kalau itu bahasa omniscient, maha tahu. Tetapi bukan berarti semua diketahui. Beliau mengetahui kalau ingin tahu. Tidak berarti semua kejadian di bulan itu diketahui. Tapi kalau ingin diketahui, ingin dilihat bisa. Ya, itu namanya sabanyu. Sabah semua, hanya mengetahui. Sabah hanya mengetahui semua. Nah, itu cerita pertama tentang ramalan. Ramalan yang kedua kita kenal dalam agama Buddha adalah pada saat Pangeran Siddhartha terlahir, masih bayi, diadakan upacara perayaan dan dipanggillah para pertapa, para brahmana dan beberapa ahli peramal nasib. Kemudian beberapa di antaranya peramal bayi ini, ya, Pangeran Siddhartha. Waktu itu belum namanya siapa ya, bayi. Kemudian baru kasih nama Siddhartha yang artinya tercapailah cita-citanya. Bayi ini tentunya bisa menjadi seorang raja dunia atau bisa menjadi Buddha. Beberapa brahmana bilang, tetapi satu brahmana yang berbeda yang disebut Kondanya mengatakan pasti itu Buddha, tidak mungkin menjadi raja dunia. Ini juga ramalan. Jadi walaupun para brahmana itu sudah pandai, masih ada keraguan, tapi satu tidak ragu-ragu lagi, yaitu Kondanya, Allah yang termuda, mengatakan pasti jadi Buddha. Dan memang benar ramalan itu terbukti menjadi Buddha pertama, dan Kondanya ini karena termuda masih hidup pada saat pertapa Siddhartha menjadi Buddha dan menjadi salah satu dari 5 murid pertama sang Buddha. Kan 5 murid pertama itu Pancawali yang berkembang, Mahanama, Sajibada dan sebagainya. Salah satu dan Kondanya. Dan Kondanya ini setelah mendengar sang Buddha pertama langsung mempunyai mata dhamma, bisa memahami dhamma. Disebutlah dia Anya Kondanya. Anya Kondanya, artinya Kondanya yang mengetahui. Ya. Jadi kata Anya ini sering kita temui. Ya. Kalau misalnya para hadirin suka mendengar kata Katanyu Katawedi, ya, pernah Katanyu Katawedi, berterima kasih dan membalas budi. Katanyu Katawedi. Katanyu ini dari kata-kata dan Anya juga. Ya, kata itu berarti yang telah dilakukan, Anya berarti mengetahui. Jadi kata itu berarti mengetahui apa yang engkau telah lakukan kepada saya. Dan kata itu adalah berterima kasih. Jadi katanya, kata Widi, berterima kasih dan membalas budi kebaikan yang telah diberikan. Ya. Nah itulah perkataan yang katakannya. Sang Buddha sendiri juga beberapa kali meramal ya. Jadi jangan kita katakan bahwa orang-orang itu bahasa. Sang Buddha sendiri pun kadang-kadang meramal. Ya. Tentu meramal untuk kebaikan. Nah suatu kali ada sepasang suami istri baru mempunyai anak bayi. Mereka bawa anak ini ke seorang pertapa, brahmana. Lalu brahmana itu pada waktu mereka memberi hormat menyebutkan semoga panjang umur kepada orang tua anak itu. Tetapi ketika si anak disodorkan memberi hormat kepada si brahmana itu, si brahmana diam saja, tidak mengatakan semoga panjang umur. Kenapa begitu? Ternyata si brahmana itu bisa melihat, ya. Jadi dia mengatakan bayi ini hanya perlu 7 hari, jadi tidak bisa didorong.
waktu itu kan orang tuanya merasa sangat terkejut, mencegah ramalan itu bahwa si bayi hanya berumur 7 hari. Gimana kita bisa nggak menolong? Waduh, saya nggak bisa, kata si Brahmana. Coba datang ke Buddha saja, mungkin beliau mengetahui caranya untuk menyelamatkan. Nah, mereka membawa anak itu ke Sang Buddha, mereka memberi hormat. Kembali sama juga, Sang Buddha mengucapkan semoga panjang umur kepada si ayah dan si ibu. Tetapi ketika si bayi dimajukan untuk memberi hormat, Sang Buddha diam saja. Ternyata Sang Buddha juga meramalkan bahwa bayi ini akan meninggal dalam waktu 7 hari. Ini kan ramalan juga. Ya. Nah, orang tuanya lalu memohon kepada Sang Buddha bagaimana supaya bisa selamat dari kematian. Nah, di situ ada cerita dalam Ayuwa dan Kumara. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan kalau buatlah satu pavilion di depan rumah kamu, taruh anak bayi di situ, lalu undanglah orang itu mencari mereka 7 hari 7 malam, dan pada hari itu Sang Buddha datang, dan ketika Sang Buddha datang, maka para dewa juga datang memenuhi tempat itu, sehingga raksasa yang tadinya akan mengambil si anak, ya, karena udah waktunya meninggal, itu kayak bisa mendekat. Kalau demonya waktu itu makin lama makin banyak sampai raksasa yang mau mengambil si bayi itu terdesak ke belakang, sampai pada waktu yang mesti diambil nggak bisa ngambil karena di depan raksasa itu banyak sekali dewa-dewa yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga si raksasa mau maju juga tidak bisa. Sehingga akhirnya anak itu selamat dari diambil raksasa dan menjadi panjang umur seperti Ayu Wadana. Jadi ramalan itu memang ada, dan kalau disampaikan oleh seorang Buddha tentu benar. Dan para biku pun banyak yang mempunyai kemampuan meramal. Ya. Ini ada cerita yang beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia ada jemaah sebuah buku cerita di Thailand. Jadi diceritakan ada seorang biku yang berkunjung ke rumah, lalu meramalkan bahwa kalau hati-hati karena engkau bisa tewas, meninggal dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mengenali. Jadi kalau kita diramalkan begitu, apa rasanya? Yang ngomongnya biku, yang dia percaya. Jadi dia percaya, ramalan itu dia percaya. Dulu kan ketakutan, pasti ketakutan. Yang kan jadi berbuat. Jadi sang biku tentu mengatakan ya berbuatlah kebaikan. Nah maka si orang ini, ya, si ayah ini dia laki-laki ya, jadi kepala keluarga. Jadi si orang ini seorang pengusaha mendengar itu, lalu berbuat kebaikan sedapat mungkin dia lakukan. Dia melakukan kebaikan sedemikian rupa yang kalau normal dia tidak melakukan. Misalnya ada temannya yang pinjam uang, kalau normal dia tidak memberikan. Tapi kalau dia berpikir, wah, kalau saya akan udahlah, jadi artinya dia melakukan kebajikan apa saja dia bisa lakukan, ya. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama lagi, beberapa waktu lagi dia akan meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu dia berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya tanpa berpikir untuk apa-apa, karena memang dia tahu toh hidup saya tidak lama lagi. Itu perang dunia kedua. Jadi pada suatu waktu ada serangan udara. Jadi dia lagi jalan di suatu jalan, tiba-tiba ada serangan udara. Jadi banyak bom dilepaskan di tempat. Dia juga berlarian, ya, ada serangan udara itu banyak bom dilepaskan, kena ke jalan-jalan itu. Dia juga ingin menyelamatkan diri, lalu lari menuju tempat perlindungan.
Tetapi di tengah perjalanan dia menuju ke tempat perlindungan, dia melihat seorang anak perempuan terjatuh di jalan, tidak berdaya. Nah sekarang kan jadi dilema, dia mau lari terus berlindung atau dia mau nolong anak perempuan itu. Dengan resiko kalau nolong anak perempuan itu dia bisa kena bom. Gitu. Tetapi karena dia sudah tahu bahwa dia memang ya hidupnya tidak lama lagi, akhirnya dia putuskan dia tidak lari langsung ke tempat perlindungan, dia menolong anak perempuan itu. Dia lari menuju anak perempuan itu, lalu dia membungkuk badan untuk mengambil anak perempuan itu, dan pada saat itu jatuhlah bom tidak jauh dari tempat dia. Tetapi karena dia membungkuk, maka dia tidak terkena pecahan bom. Kan kalau bom jatuh itu menyebar dari ketinggian tertentu, ya menyebar seperti jalur. Kalau dia berjalan terus, ya, tempat perlindungan, ya, tidak membungkuk, dia akan mati dan tubuhnya hancur kena pecahan bom. Kalau bomnya jatuh menyebar dari ketinggian tertentu. Tetapi karena dia membungkuk, maka dia selamat dari bom itu. Kalau dia tidak membungkuk, hancur badan, setengah badan akan terkena pecahan bom itu. Itu ceritanya yang berapa puluh tahun lalu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dia mau cari bukunya kan? Ada apa? Jadi itulah saudara, jadi ramalan yang sebenarnya benar, tetapi bisa diubah dengan kebajikan. Ya, akhirnya dia tidak jadi mati. Ya. Memang setelah itu dia pulang masih ada bom lagi di rumahnya. Ya. Jadi setelah dia pulang, tiba-tiba ada bom jatuh di rumahnya, tapi tidak kena bangunan, jatuhnya di dalam tanahnya, lembut gitu yang lunak ya. Jika bom itu jatuh ke tanah, tidak meledak. Dan bibu itu datang lagi dan mengatakan, ya kamu sekarang sudah selamat. Kemudian bibu itu pergi. Pagi-pagi itu udah pergi. Ini dia mau beri hormat apa? Yang ada gitu. Ya, jadi cerita ya. Tapi itu dikatakan cerita yang sudah ternyata. Jadi ramalan itu memang bisa ada dan bisa benar. Ya. Sampai sekarang pun banyak orang yang bisa meramal. Ya, ya kalau kita lihat untuk banyak di internet itu indigo ya, orang-orang yang bisa melihat, bisa melihat makhluk halus, ya, bisa meramal terhadap kejadian apa. Tapi jangan berharap untuk bisa jadi indigo boleh ya, karena enak, bisa melihat makhluk yang menyenangkan. Kalau kadang-kadang tidak tidur dan pas bangun ada monster di samping ini, ini nggak enak. Tapi ada orang yang bisa seperti itu. Ya. Dulu juga ada, kalau berjarak ya, dulu ada orang yang bisa memasukkan ambar, ya. Meramal juga, ambar tahu. Ada pernah dengar kata ambar? Kalau yang kan tahu ya. Jadi ambar itu adalah satu makhluk yang makhluk halus ya, yang dirawat. Dia meninggal dalam kandungan. Jadi sudah meninggal dalam kandungan, dirawat oleh orang tua. Nah ini bisa jadi bisa ditanya. Jadi, kalau orang tuanya ngerti, maka dia orang tua menjadi medium. Jadi anak ambar itu bisa masuk ke si orang tua, si ibunya biasanya. Lalu bisa ditanya untuk hal-hal yang ingin ditanyakan untuk ambar. Tapi sekarang udah jarang aja. Mungkin sekarang lihatnya komputer mungkin ada apa. Nah kemudian dalam agama Buddha dia ada bercampur juga dengan percaya Chinese ya. Ada Buddhism juga bisa ramalan. Jadi saudara kalau bisa ya bisa juga yang paling cocok juga kan di luar kan atau batang bambu nanti nomor berapa lihat. Saya bisa nanya ya kan untuk itu kan kalau ada masalah bayar dulu
dulu ya, dan sebagainya, karena kita tahu mungkin di tempat hujan tertentu ada dewanya yang bisa mempunyai kekuatan tertentu, bisa memberi petunjuk. Saya nggak bilang itu benar atau salah, ya pokoknya itu suatu tradisi yang banyak dilakukan sampai sekarang juga masih ada, ya, baik di Indonesia, di Hong Kong, di Taiwan, itu banyak lenteng ada tempat untuk siaksi ya. Nah, jangan iseng-iseng, jangan iseng-iseng nanti yang keluar bukan nomor tapi keluarnya denda minyak karena ya apa nggak benar. Jadi aku kocok bukan keluar nomor keluarnya denda minyak, beli minyak itu sebagai denda. Yang lebih populer adalah ramalan show ya. Ramalan show itu lebih populer lagi, itu sudah jadi tradisi sejak beberapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang juga masih ada. Dan zaman dahulu itu kalau nanya show orang itu bisa mengetahui umurnya ya. Jadi dipakai untuk mengetahui umur orang yang bilang, kamu siapa? Show kambing misalnya gitu. Nah, jadi dia tahu umurnya berapa. Karena kan pada urutannya. Jadi show kambing yang wajahnya seperti ini kira-kira umuran sekian, nanti umur kira-kira dia bisa tahu. Dipakai sebagai penebak umur orang hanya dengan mengetahui sionya, yang usah tanya tahunnya, ya. Dan kalau ditanya benar apa enggak sio ini ya, ramalan sio itu benar apa enggak? Ini susah diomong. Saya pernah ada itu ya pertemuan ya kecil gitu, ya, mungkin yang hadir sekitar 20-an orang. Ini sarjana semua. Lalu ada yang menerangin tentang sio. Sio kambing sifatnya begini-begini, sio kan berapa tahu ya? Sio ya ada sifat masing-masing kan. Nah, kalau sio apa? Sio anjing sifatnya setia. Ya, ada yang anjing. Nah, kalau yang anjing selamat lah, sudahlah dianggap setia. Kalau nggak setia kelakuan. Itu anjing setia. Malah katanya dalam perang buku saya baca, kemudian juga sio anjing. Jadi si anjing bisa berbahagia bersama sio. Katanya ya, tapi saya nggak hitung. Kan samudra langsung tahu setia. Jadi kan saya bisa dihitung itu sionya siapa, ya kan? Tapi saya nggak pernah hitung, cuma pernah baca di salah satu buku bahwa sio samudra itu sio anjing. Mohon maaf kalau salah ya. Ini kata buku. Ada lagi sio tikus, suka jalan-jalan disir, sio monyet, katanya mudah dipengaruhi. Karena kalau kita gambar-gambar kan dulu, kalau monyet suka dipuji orang kan, lempar kopi dia lempar kopi. Jadi kalau sio monyet itu sifatnya katanya mudah ikut orang katanya, karena monyet suka mengikuti apa tingkah laku orang. Ya maaf ya pada sio monyet ini kan cuma jauhnya aja. Nah, tetapi setelah kurangnya begitu, lalu ditanya kepada hadirin yang hadir itu, cocoknya yang punya show ini terus sifatnya begitu. Terus jawabannya, ya kira-kira 70% sesuai. Jadi ada benarnya juga. Ada benarnya juga show itu. Saya nggak bilang show itu salah ya, tapi juga nggak bilang show itu benar, tapi ada benarnya. Jadi mereka bilang, ya sifatnya sih 70% sesuai yang saya jawab. Kambing sifatnya begini ya sesuai 70%. Mengapa cuma 70%? Karena selebihnya masih ada dipengaruhi oleh tanggal lahir, bulan lahir, jam lahir. Itu juga mempengaruhi juga. Sehingga tahun lahir itu kan sangat luas tuh. Jadi saudara bayangkan, penduduk dunia ada 7 miliar kira-kira sekarang. Yang katakanlah yang singular ada berapa? 600 juta. Jadi apakah 600 juta itu sama-sama sifatnya seperti singular? Kan enggak gitu. Nah jadi sifat dasarnya singular, tetapi masing-masing orang sesuai dengan tanggal lahir, bulan lahir, jam lahir itu beda-beda kan. Jadi ruwet namanya. Nah itu ruwetnya itu malah untuk show itu ya. Jadi kalau kita mengatakan mengapa dia show anjing sifatnya begini, mengapa show itu mungkin kalau bilang karma, jadi bukan karena dia lahir di situ jadi sifatnya begini, tapi karena memang karmanya bagaimana jadi lahir di show apa ya. Jadi karena karmanya berarti jadi dia, jadi mirip gitu ya.
Udah gitu, kalau dipelajari lagi sio itu kan bukan cuma sio sama semua, ada sio yang katakanlah sio anjing, ada yang jin, ada yang ada sio anjing, ada anjing apa lagi? Kayu, api, tanah, logam, air. Jadi sekarang kan kelinci air. Nanti 12 tahun lagi mungkin kelinci kayu. Nanti jadi itu ruwet ya. Ada 60 tahun sekali kan berulang kelinci. Nah, itu ada yin-yangnya, ada unsur kayu, api, tanah dan sebagainya. Yang lebih menarik itu dan lebih aneh. Kalau yang pandai sekali dalam itu bisa mengatakan katakanlah dia sio tikus. Tikusnya tikus apa? Apa tikus yang hidup di lumbung padi? Wah, saya. Atau tikusnya hidup di got. Jadi sio tikus sampai di got akan susah hidupnya. Ya. Atau sio kuda, sio kuda juga macam-macam. Gitu kan sio kuda itu ada beberapa juta sio kuda, kan hasilnya lain-lain. Makanya ada kuda ombang yang hidupnya susah karena lari cepat, ada kuda servis yang jalan cuma goyang-goyang rame-rame pakai hiasan, hidupnya mewah, kan beda gitu. Itu kalau yang ahli yang mana, jadi itu bisa mengetahui ini sio apa, sio kuda apa, sio ular apa. Nah, gitu. Kalau sio macan, apa macan itu kan apa macan di servis, beda. Makanya nanti kalau sudah punya pulang cari bendahara, saya kira coba, tapi cari bagaimana. Jadi kan pelit ya, jadi keluar uang susah, jadi uang selamat sama dia aja. Dan salah satu yang dipelajari musuh-musuh untuk meramal itu adalah ada buku yang tebal sekali. Itu merupakan almanah dan bisa mencari hari baik, bulan baik untuk menikah, untuk upacara pemakaman dan sebagainya. Jadi dari situ bisa itu tumbuh itu berarti tumbuh semua buku. Artinya the all knowing buku yang mengetahui segalanya. Karena bisa mengetahui nasib orang, bisa mengetahui kapan mesti menikah, hari yang baik, kapan mesti dimakan dan sebagainya. Buku yang orang boleh sih. Katanya sih kalau belajar dunia sungguh-sungguh, kalau nggak pakai mental itu setengah diri. Ini kan bahasa itu bahasa Mandarin kuno. Kalau Mandarin biasa kadang-kadang pakai bahasa yang kayak puisi-puisi yang susah. Makanya bisa setengah diri gitu kalau mental. Dia ngomong bukan saya, yang ngomong itu tukang hafal juga. Jadi dia ambil diri. Gara-gara belajar begituan, nanti belajar apa? Muka. Kalau mengirim apa artinya, kalau mantap kecil sebelah artinya apa ya, terus jari nanti diukur jarinya ya, jadi ada jari tangan, ada garis-garis, ruwet sekali ya jadi kalau belajar. Dan terakhir dikatakan adalah astrologi, jadi beda dengan astronomi ilmu bintang-bintang. Jadi ilmu bintang itu lebih susah ya. Itu bisa bayangin bintang jauh ini astronomi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara malam-malam lihat bintang, ada bintang berkelip-kelip, ya kan? Kalau malam lihat bintang berkelip-kelip, ternyata yang bintang kita lihat itu bintangnya udah beda itu. Itu yang kelipat itu adalah bintang adalah sampai cahaya bintang berapa ribu tahun yang lalu, bisa beribu tahun yang lalu. Jadi cahaya itu baru nyampe ke mata kita di dunia ini itu ribuan tahun. Jadi kalau kita lihat bintang itu belum tentu bintang yang kita lihat itu adalah bintang sekarang. Bintang itu adalah cahaya bintang dari ribuan tahun lalu, karena dia ada kecepatan cahaya itu dalam bintang ini sampai ke dunia itu jarak itu luar biasa, ya bisa 1000 tahun cahaya, bisa 5.000 tahun cahaya, puluhan ribu tahun. Bayangkan saja 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer itu setahun berapa jaraknya itu ribuan tahun cahaya. Sedang dari matahari ke kita itu 8 menit.
Jadi cahaya matahari sampai ke kita. Ya, kalau matahari itu masih ada 8 menit lalu. Jadi cahaya itu tidak langsung kita bisa lihat karena dia mesti nyampe dulu ke kita. Jadi kalau kita lihat matahari sekarang, yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Karena cahayanya baru nyampe setelah 8 menit. Nah, saudara bayangkan kalau kita lihat matahari yang jauh ke 8 menit, kalau 1 tahun berapa jauhnya? Kalau 1000 tahun berapa jauhnya itu? Jadi itu astronomi ya, jadi mengetahui alam semesta yang kita juga nggak tahu. Tetapi ada astrologi. Nah, astrologi ini yang berkaitan dengan pengaruh bintang-bintang di langit yang banyak itu terhadap manusia. Nah, ini di barat ya, jadi ada bintang. Dimulai dari bintang Aries, Taurus, dan sebagainya. Nanti masing-masing bintang punya ramalan nasib sendiri. Misalnya kalau Aries itu energetik, ada Aries di sini. Semangat itu energetik Aries. Soalnya saya Aries juga. Energetik, ya. Willful. Kalau Taurus, reliable, diligent, rajin dan konservatif itu Taurus. Atau benar lagi ya, yang Taurus. Yang disebut yang bagus-bagus, yang kira-kira. Nah, kemudian nanti dari situ dikembangkan ramalan lagi. Soalnya minggu ini yang bintang Taurus nasibnya begini, yang bintang Gemini nasibnya begini, dan semuanya mirip-mirip. Jadi misalnya saya ambil contoh, ada ramalan bintang Gemini dalam minggu tersebut tertentu. Beranilah dalam mengambil keputusan karena ini merupakan kehormatanmu dalam mengambil sesuatu dan yakinlah dengan diri sendiri. Mas orang juga benar semuanya. Mau bintang juga begitu, kalau bintang apa juga kata ini ya benar juga. Makanya bintang-bintang ini disenangi orang karena cocok aja. Kalau saudara misalnya bintangnya Taurus, lalu baca bintangnya Gemini, ini cocok juga. Nah, itu cocok dulu. Cocok aja. Jadi kalau kita cocok ini cocok. Karena ramalan selalu kayak bahasa yang ngambang-ngambang itu yang bisa berlaku ke semua orang. Tapi kalau cocok, wah iya ini hebat. Kalau nggak cocok, ya wajar lah. Namanya juga ramalan nggak cocok. Ramalan cuaca juga kadang-kadang nggak cocok. Jadi nggak ada salahnya gitu. Jadi selalu orang senang dengan ramalan-ramalan seperti itu. Ya. Tetapi ada juga yang meneliti. Ya, tahun 2006 diteliti ada 400 orang setengah umur, 11.000 orang dewasa muda, lalu dicocok-cocokin. Cocok nggak kepribadian dengan bintangnya? Ya. Hasilnya apa? Ya cocok. Ya. Mungkin cocok sio daripada bintang-bintang. Ya. Kalau sio itu cocok kadang-kadang. Misalnya sio ini cocok, kan sio itu ada sio sama sio lain. Itu kadang-kadang cocok. Misalnya sio anjing sama sio naga nggak cocok. Ada nggak sio anjing yang sio sama sio naga? Kadang-kadang benar. Ya. Sio anjing sama sio naga nggak cocok. Tapi sio ini sama sio ini cocok. Memang ada benarnya juga. Nah, jadi ternyata semua itu kalau dikelompokkan sebenarnya pseudoscience, ilmu semu. Kayaknya benar, tapi belum tentu benar. Mau dibuktikan susah. Ya, misalnya orang si Aris apa sama semua si Aris? Ya. Apa nasibnya benar kalau si Aris pada bulan ini? Apakah benar orang sio macan pada waktu tahun kelinci nasibnya ini? Ya. Kelihatannya benar, tapi belum tentu benar. Ya. Jadi ramalan itu disebut dalam pengelompokan ilmu sebenarnya pseudoscience, ya. Ilmu semu. Ya. Yang kelihatannya benar, tapi mau dibuktikan susah, belum tentu benar. Nah, bagaimana kita bisa mengamati ini, ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Buddha menghadapi hal seperti ini, ya. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah umat Buddha meramal? Bolehkah umat Buddha menjadi peramal? Ya, ya kan itu kan
Makanya ini contoh itu kan, kalau umat Buddha, itu ada ramalan. Nah, boleh nggak umat Buddha beramal? Kemudian lebih jauh lagi dari itu, boleh nggak umat Buddha jadi peramal? Ya. Nah, kita akan melihat dulu pertama untuk para biku. Ya. Para biku dengan tegas dinyatakan oleh Sang Buddha tidak diperkenankan untuk bertindak meramal apapun, ya apapun. Jadi para biku itu tidak boleh meramal demi penghidupannya. Ya, saya ingin tegaskan ini ya. Demi untuk penghidupannya, seorang biku tidak boleh melakukan peramalan apapun demi untuk penghidupannya. Artinya dia meramal itu supaya dia bisa hidup. Kita tahu kan sama jiwa bagi biku, ya, artinya penghidupan benar bagi biku adalah hidup atas dana umat, pemberian umat, dana makanan, dana pakaian, dana obat-obatan, dana obat-obatan. Kalau seorang biku meramal supaya dia bisa hidup, ya, itu melanggar winaya untuk penghidupannya. Tetapi kita tahu ada juga biku yang beramal tidak untuk penghidupannya, jadi tidak melanggar. Jadi misal seorang biku melihat seorang ini, dia bisa bilang, oh kamu umurnya begini, orang harus begini. Nah, itu, tapi tidak untuk mendapatkan bayaran, tidak untuk mendapatkan dana makan. Kalau dia melakukan itu untuk penghidupannya, itu juga jadi mica ajiwa, penghidupan yang salah, ya, penghidupan salah, wrong livelihood, itu penghidupan yang salah. Kecuali dia tidak melakukan itu untuk penghidupan, ya, itu untuk orang biku, bukan untuk umatnya. Itu berlaku untuk orang biku. Kalau demi untuk penghidupannya melakukan peramalan apapun, misalnya menunjuk peramalan yang terjadi, mendapat tantangan, mempersembahkan korban, mendapat jawaban para dewa, atau berpraktik sebagai dokter. Jadi para biku untuk penghidupannya tidak boleh berpraktik sebagai dokter. Nanti kita berdoa boleh gimana? Kalau para biku jadi dokter, kadang-kadang percaya dokter benar. Jadi tidak boleh untuk penghidupan. Tapi kalau para biku menolong tanpa niat untuk hidup, itu beda. Ya, beda. Jadi harus dibedakan. Jadi jangan kita menyamaratakan, wah ini meramal, itu memberikan ramuan obat. Kalau tidak dilakukan untuk kehidupannya, itu tidak melanggar. Tapi kalau dia demi penghidupannya supaya dia dapat uang, dapat dana makanan dan sebagainya, itu melanggar. Jadi ini tolong diingat ya. Jadi jangan sampai kita menuduh seorang biku melanggar. Tapi kadang-kadang ada juga keluhan, ada orang datang ke wihara, ada biku meramal. Sudah dulu itu benar kagak? Kadang-kadang ada biku palsu. Malah ada juga yang berjalan di jalan jual medalion itu kan biku palsu. Jadi kita harus tahu dulu itu benar atau enggak. Ya. Ada biku-biku yang palsu yang menyalahgunakan pakaiannya. Jadi bukan biku benar, tapi itu tadi dijual itu bisa meramal seperti itu. Nah bagi umat, ya, bagi umat tidak ada larangan untuk pergi meramal secara tertulis. Tidak ada larangan untuk pergi meramal. Jadi bolehlah just for fun. Apa itu? Kalau ini siapa? Ya iseng-iseng bolehlah. Tapi sebetulnya menekankan jangan tergantung pada jangan tergantung pada. Bagaimana kalau jadi peramal? Juga tidak ada larangan, ya. Juga tidak ada apa. Karena yang kita lihat dalam sama jiwa atau kehidupan benar kan, jangan menjual hewan, manusia, menjual racun, senjata, zat yang memabukkan, tidak ada orang pada situ. Jadi secara tertulis memang tidak ada
larangan tertulis untuk menjadi peramal atau dapat peramal. Tetapi semangatnya dalam agama Buddha itu adalah bahwa ilmu seperti itu kalau di dunia pengetahuan seperti pseudoscience, ilmu yang sepertinya benar tapi tidak bisa dibuktikan secara nyata 100%, ya. Tidak kata ilmu begituan ya, astronomi aja juga misalnya, atau meteorologi, ramal banjir belum tentu, ya. Jadi yang ilmiah saja pun kadang-kadang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa berjawab 100% benar. Nah, ilmu-ilmu yang pseudoscience ini di dalam agama Buddha ini disebutnya low art, atau lowly art. Jadi seni yang rendah. Bukan nggak boleh, tapi seni yang rendah tidak membawa manusia mencapai kemajuan batin atau kesucian. Oleh karena itu dilarang untuk orang itu. Tapi kalau umat, ya sama lah seperti misalnya, saudara-saudara boleh nggak nonton konser boy band? Boleh nggak? Boleh kan? Bermanfaat kan untuk kesucian? Kan? Orang suka kan? Ya kira-kira seperti itu. Sesuatu yang tidak dilarang secara jelas, ya. Tapi tidak berguna, tapi orang suka. Untuk umat biasa sih, ya oke-oke aja, asal apa? Tidak tergantung pada itu, tidak melekat pada itu. Kalau sampai tergantung, misalnya mau keluar aja, mesti nanya dulu sama suhunya. Suhu, saya hari ini mau keluar nih, pakai baju merah, hijau. Nah, yang seperti itulah yang jangan sampai terjadi. Kalau just for fun, ya sekedar itu senang. Karena kita manusia biasa perlu, ya katakanlah perlu hiburan, perlu ya pengen tahu ya. Semua orang itu pengen tahu. Ya. Benar apa salah kan? Kita bisa katakan. Orang itu nggak peduli benar atau salah, yang penting ada jawab. Ya. Jadi kita sudah berpikir begini. Mungkin salah. Kalau salah kita bilang ya memang juga nggak apa-apa. Kalau benar, belakang benar kan? Nah, begitu. Jadi itu sih wajar bagi manusia. Tapi kita harus ingat itu low up. Itu jelas. Low up. Dikatakan dalam kitab. Seni yang rendah tidak membawa manusia untuk mencapai kemajuan batin, apalagi mencapai kesucian. Kalau sang Buddha kan ajarannya kan jelas, mencapai kesucian, mencapai kebahagiaan tertinggi. Itu high up, ini kan ilmu yang tinggi. Tapi sebagai manusia biasa sih, ya masih suka lah yang hal-hal seperti itu. Tapi jangan melekat, jangan tergantung pada. Jadi kalau artinya kalau bisa dikurangi. Jadi bagaimana kalau jadi peramal? Ya nggak dilarang sih, cuma tidak dianjurkan. Jadi mungkin ngomongnya paling bisa begitu ya. Tidak dilarang, umat ya seperti itu. Tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Seperti apa? Ya boleh, tapi kalau bisa ya mengurangi. Barangkali begitulah para hadirin saya hormati. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang semangat agama Buddha dalam hal bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan pada rasa. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kita semua untuk mendorong kita mencapai kemajuan. Terima kasih. Subhanallah. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Dr. Dharma Kumarawidya. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama.
Sambil menunggu pertanyaannya masuk, marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Love is a Miracle yang terdapat di halaman 115. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mujizat kasih di dalam hati lancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mujizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱发光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Angkat tangannya aja.
Untuk pertanyaan tertulis nanti kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Ada untuk pertanyaan yang tertulisnya? Ataupun lisan? Baik, kalau tidak ada, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, kami mewakili seluruh